Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. We come back again into our channel, Pro Edukasi Channel. Dear my brothers, my sisters, and my friends, hello everyone. Today we are learning about adjectives, or in Indonesian language is kata sifat. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi dalam saluran Pro Edukasi. Kami berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang kata sifat. Teman-teman sekalian, adjektif atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan keadaan kata benda atau kata ganti, meliputi berat, takaran, ukuran, bentuk, rasa, warna, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, selain daripada kata sifat, kita mengenal juga kata benda atau noun. Ini menunjuk kepada person atau orang, place atau tempat, thing atau benda. Contoh, table atau meja. Kemudian kita kenal juga verb atau kata kerja. Ini merujuk kepada action atau gerakan ya, bergerak, melakukan sesuatu. Contoh, eat, eaten, makan ya. Ya, makan ini kan dikerjakan. Nah, ini eat, eaten ya, kata kerja 1, 2, dan 3. Kemudian dikenal juga adverb atau kata keterangan ya, menerangkan kata kerja. Contohnya misalnya, they go there, mereka pergi ke sana ya. Jadi menerangkan kata pergi di sana. Kemudian adjektif adalah kata sifat. Ya, ini menerangkan benda ya. Ya, bisa benda atau kata ganti orang. Contoh daripada kata sifat ini adalah small, kecil, clever, pintar. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana menguji kata sifat? Kata sifat ini umumnya bisa pakai paling, kemudian tambah kata sifat itu. Kalau terasa harmonis, harmoninya bagus, berarti itu kata sifat ya. Contoh misalnya, kecil, kita menguji ini kecil sebagai kata sifat. Tambah paling depan, paling kecil. Wah, kedengarannya bagus ya. Berarti ini kata sifat. Paling pintar. Nah, cocok juga. Ya. Jadi ini suitable, cocok. Ya, serasi. Nah, bagaimana kalau kata benda? Paling meja. Ah, tidak cocok. Berarti bukan kata sifat. Paling makan. Ah, tidak cocok juga. Ya, kalau katakan paling banyak makan, ya boleh lah. Tapi banyak itu juga kata sifat ya. Bagaimana dengan adverb? Paling di sana. Tepat ya. Menjauh di sana. Ya. Kemudian, ya itulah teman-teman sekalian ya. Ya, cara menguji bahwa apakah itu kata sifat atau kata kerja. Kalau kata benda kan jelas benda. Ya. Ini agak ribet, ini kata kerja yang kata sifat ya. Nah, berikutnya cara menguji kedua adalah C ditambah kata sifat diulang 2 kali tambahnya. Misalnya yang di atasnya C kecil, kecilnya. Cocok, serasi. C pintar, pintarnya. Nah, cocok juga, serasi. Coba.
Ini dari non. Meja-mejanya. Ah, ya, ada gitu ya. Jadi ini bukan kata sifat, jelas benda ya. Kemudian semakan-makannya. Wah, enggak cocok ya. Ya, paling katakan ya paling banyak makan ya gitulah. Kemudian ini lagi di sana-sananya. Wah, iya, enggak cocok ya. Nah, yang cocok ini adalah ini ya, sekecil-kecilnya, sepintar-pintarnya. Ini adalah kata sifat. Begitulah teman-teman sekalian cara menguji kata sifat. Nah, di mana digunakan ini kata sifat teman-teman sekalian? Adjektif ini pertama dipakai pada waktu bentuk sekarang ya, khusus untuk tenses to be. Ini bisa kita lihat sini. Kemudian he is, I am, they are. Ini di belakang busy kata sifat. Nah, itulah dipakai di is, am, are. Yang kedua dipakai di was, were. Nah, ini ya. He was busy yesterday. Ya. Kemudian we were busy yesterday. Dia sibuk kemarin. Kami sibuk kemarin. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, dipakai pada waktu baru saja terjadi. Ya, dipakai di has been dan have been ya. He has been healthy. Dia laki-laki telah sehat. Dia laki-laki sudah sehat. You have been healthy. Kamu telah sehat. Atau kamu sudah sehat. Jadi dipakai di has been dan have been bentuk waktu baru saja terjadi. Yang keempat dipakai pada waktu akan datang ya, ada will be dan shall be. Nah, ini ya, he will be busy. Dia laki-laki akan sibuk. Kami akan sibuk. Nah, seperti itu ya. Will be dan shall be. Ini kata sifat di belakang busy, sibuk. Ya, begitu teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya adjektif diletakkan sebelum kata benda. A diligent boy, seorang anak yang rajin. Ini kata benda ya. Oke, orang ya. Kemudian red bag, sebuah tas merah. Nah, ini kata sifatnya ini red dan diligent, rajin. Berikutnya, next teman-teman sekalian. Yang keenam, adjektif atau kata sifat juga dipakai setelah kata kerja atau verb tertentu. Ada kata kerja tertentu ya. Kami hanya menampilkan dua di sini ya. Feel dengan seem. Feel artinya merasa dan terasa. Kemudian seem nampak, tampak. Jadi ini bisa berfungsi sebagai kata kerja juga, bisa juga sebagai apa? Ya, terasa awalan ter ya. Bisa sebagai kata kerja awalan me. Ya, karena kebanyakan kata kerja itu awalan me. Ya, melihat, mendengar. Nah, bisa kita baca di sini teman-teman sekalian. This coat feels soft. Kemeja ini terasa lembut. Nah, ini kata sifatnya ini, lembut. Jadi setelah kata kerja. Ya, begitu teman-teman sekalian. Ini kata-kata kerja tertentu. You seem clever. Engkau tampak pandai. Engkau nampak pandai. Jadi kata sifatnya clever, ini sesudah kata kerja di sini. Ya, kata-kata kerja tertentu ya, teman-teman sekalian. Ada banyak lagi kata kerja sepertinya, namun kami tidak paparkan di sini. Nanti teman-teman sendiri yang mencari ya. Bisa di Google ya, atau informasi yang lain. Berikutnya adalah yang ketujuh, adjektif atau kata sifat juga dipakai dalam comparison. Perbandingan ya, istilahnya degrees of comparison, tingkat-tingkat perbandingan. Ya, misalnya ini ya, Eric is smarter than Clinton. Eric lebih cerdik daripada Clinton. Ainun is the cleverest in the class. Ainun adalah yang terpintar di kelas.
Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian, adjektif juga dipakai setelah to, so, very, extremely, quite, highly, rather, almost, merely, pretty, yang berarti kagak, still, dan kind of, atau artinya agak. For example, ini contohnya, she is very tired. Dia perempuan sangat lelah. He is pretty good. Dia laki-laki cukup baik atau agak baik. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian ada 8. Next. Nah, berikut teman-teman sekalian, kami tampilkan daftar adjektif ya atau kata sifat. Ini kata sifat adjektif 1 ini tentang warna ya. Saya kira teman-teman sekalian sudah paham. White itu cerah. Berikutnya yang kedua adjektif kedua ya dipakai khusus untuk sifat orang ya. Mulai dari abjad A, alfabet A, able itu cerah, angry marah ya. Able bisa. Next, B, blind buta itu cerah dan seterusnya teman-teman sekalian. Ini ada capable sanggup dan seterusnya teman-teman sekalian. Ada deaf dan seterusnya, eager dan seterusnya. F, fluent lancar, funny lucu, generous dermawan dan seterusnya. Handsome dan seterusnya. Ill sakit, handsome tampan, jealous cemburu. Nah ini teman-teman sekalian ya, ada kind, kemudian let, mad dan seterusnya. Ya, daftar kata-kata sifat ya teman-teman sekalian. Nah, naughty nakal, kecewa, kemudian polite sopan. Next, responsible bertanggung jawab, kecewa, sad sedih, kecewa, kolektif banyak bicara, kecewa, yang muda belia, kecewa. Adjektif 3 adalah pada umumnya dipakai untuk sifat benda, namun terkadang pula dipakai pada sifat manusia. Ada available siap, tersedia, broad luas lebar, kecewa, kalem tenang tentram ya, kecewa. Ini dangerous, dark, dead, kecewa, early, easy, empty, kecewa, five, false, familiar, kecewa, good, great, hard, ideal, kind, kecewa, legal, like, narrow, kecewa, obvious, odd, kecewa, fail, artinya pucat, kecewa, quick, cekatan cepat, profit cepat, ya, like benar, kecewa, s, ada safe, scientific, secret, dan seterusnya teman-teman sekalian semua ya. Tall, tinggi, thick, tebal, kecewa, ugly, kemudian ada valid, sah, kecewa. Ini semua teman-teman sekalian. Ada warm, weak, lemah, ya. Kemarin kalau bisa dihafalkan ini ya, karena inilah kata-kata sifat yang sering kita gunakan. Kemudian ini di X, ada sharp, sangat kering, yummy, lesat. Kemudian di Z, ada siksa, dan sebagainya ya. Inilah gambaran-gambaran kata sifat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa dihafalkan tadi mulai dari huruf A sampai Z.
I think it's all our lesson today. Thank you for joining. See you next time. Saya kira inilah teman-teman sekalian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.